Pemirsa, intens investigasi. Usai sang mantan karyawan Ayu Chairun Nurisa resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan terkait kasus dugaan penggelapan yang disebut-sebut mencapai 2 miliar rupiah, Ashanti akhirnya buka suara. Ya, Ashanti mengungkapkan jika penahanan terhadap Ayu merujuk dari proses hukum yang terus berjalan di kepolisian. Tidak hanya itu, menurut Ashanti, apa yang dialami Ayu saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari dugaan penggelapan dana perusahaan miliknya yang dilakukan oleh mantan karyawannya itu. Di satu sisi, hal ini terasa melegakan bagi Ashanti, namun yang juga sangat disayangkannya adalah sikap Ayu yang berusaha menariknya ke dalam masalah, bahkan sampai berusaha menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus yang sebenarnya justru ia yang dirugikan. Lantas, apa alasan Ashanti menyebut tindakan Ayu terhadapnya tidak etis? Di lain kisah, seperti apa pula tangis Pak Tarno yang mengaku menjadi korban penipuan pelaku yang diduga berafiliasi dengan Ayu? Dan apa kata manajer Ashanti terkait ancaman pelaporkan tindak pidana pencucian uang oleh Ayu terhadap Bunda Ashanti? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, usai mantan karyawannya resmi ditahan polisi, Ashanti pun akhirnya angkat bicara. Ya, Ashanti mengaku tak menyangka jika kasus ini akan sejauh seperti sekarang ini karena sejak awal ia justru berharap masalah dengan mantan karyawannya itu bisa diselesaikan tanpa laporan polisi. Ashanti juga menilai kuasa hukum Ayu tidak beretika dan tidak berempati. Padahal sejak awal ia sudah menawarkan solusi damai, namun pihak Ayu justru membuka aib sendiri dan membuat kasus ini melebar hingga inti permasalahannya menjadi kabur. Semua proses hukum kan ada proses hukum yang memang dari itu tuh kan dari bulan Mei kan aku udah melaporkan. Jadi kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan proses yang maksudnya ya ada prosesnya ya gitu. Dan nah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang kalau nggak mbaknya sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik, bicarakan gimana mau membayar atau apa, aku selalu begitu. Ini tuh cara-cara paling terakhir dan dia sendiri yang membuka aibnya sendiri ya, dan bilang siap bahwa akan mengikuti prosesnya dan menerima apapun konsekuensinya, ya mungkin ini salah satu. Ya memang mungkin orang pinter-pinter pasti kuasa hukumnya, tapi sayang sekali nggak punya hati nurani karena lucu di saat mereka bilang harus sampai Mbak A seperti kliennya harus jadi tersangka juga. Kalau kuasa hukum yang benar ya udah tahu kliennya salah, kliennya berbuat jahat, kliennya berbuat tidak baik dengan saya yang sudah begitu baiknya dengan kliennya, kita juga pada saat dia ketahuan tidak memakai kekerasan, seharusnya bukan itu yang kuasa hukumnya ucapkan. Kuasa hukumnya banyak bagus-bagus ya, tapi tidak punya hati nurani. Lebih ke harus memenjarakan orang pokoknya supaya jadi harus fitnah ini itu supaya laporannya dicabut. Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun nggak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu. Dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya nggak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Jadi ya udah itu aja sih.
Mengetahui Ibunda Ayu ternyata juga telah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, Ashanti pun memberikan tanggapannya. Lantas, apa tanggapan Ashanti terkait klaim keluarga Ayu yang menyebut bahwa Ayu hanyalah korban yang dimanfaatkan oleh suaminya sendiri? Aku belum lihat, jujur Mas, aku tuh memang belum lihat orang tuanya siapa? Oh, aku belum lihat ya, isinya. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya, tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Masalah Ayu, kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, ya itu biar menjadi urusan keluarga mereka, karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya. Sebelumnya, Ibunda Ayu ternyata juga telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan itu pun dijelaskan oleh kuasa hukum Ayu yang menyebut kliennya khilaf, menggelapkan uang hingga miliaran rupiah. Karena menjadi tulang punggung keluarga, pihak kuasa hukum juga berencana mengajukan penangguhan penahanan. Jadi tadi yang pertama adalah pemeriksaan untuk ibu dan kedua bapak. Ini adalah dari Andika ya? Iya. Okay. Cuma yang ngatur Andika. Oh, Kita tahu ya, kita nggak tahu berapanya ya. Ya, karena gini, kemarin itu kita udah sampaikan juga kepada pihak penyidik kepolisian Tangerang Selatan itu bahwa Ayu belum melakukan audit pertanggungjawaban terkait beberapa transaksi yang ada di rekening pribadinya maupun di rekening perusahaan dari Ayu bekerja. Saya pesan sama Andika, mohon 8 tahun dia menjadi tulang punggung keluarga, tolong hargai anak saya. Ya ini istri saya minta maaf. Saya disuruh nangis. Saya bilang sampai 2M,1 kan. Saya kaget. Gitu. Sudah nggak bisa ngomong, langsung ngomong ke saya. Intinya minta maaf karena si Ayu hilaf gitu. Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, yang jelas tuh uangnya dipakai untuk poya-poya. Ya itu intinya itu. Dia nggak punya apa-apa. Itu mobil dirampas, ya kan? Terus apalagi itu perhiasan. Ya harapannya ya kalau damai dia nggak mau kan. Ya benar kalau proses hukum ya minta sering-hariannya aja. Sementara itu, Ashanti dan Anang mengunggah momen kebersamaan di media sosial dengan caption Alhamdulillah. Unggahan itu muncul setelah Ayu resmi meringkuk di balik jeruji besi. Dalam unggahan tersebut, keduanya tampak bahagia dan gemas menyaksikan pertandingan Arsha. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Kabar mengejutkan juga datang dari Pak Tarno, ya, pesulap kocak yang kini tengah dalam kondisi sakit-sakitan itu mengaku jika dirinya telah menjadi korban dugaan penipuan pembelian mobil dengan kerugian mencapai 50 juta rupiah dengan terduga pelaku bernama Novi. Dugaan itu berdasar atas keberadaan sejumlah foto yang menunjukkan kedekatan antara Ayu dengan Novi, terduga pelaku penipuan terhadap Pak Tarno. Bahkan, Ayu tercatat sebagai salah satu peserta umroh di Biro Perjalanan Umroh milik Novi. Berikut sekelumit kronologis dugaan penipuan pembelian mobil yang dialami Pak Tarno. Pak Tarno mau beli mobil,
oleh si terduga pelaku itu ditawarkan melalui dia aja. Ternyata ketika duitnya diserahkan, informasi dari Pak Tarno tadi 50 juta di rumah dan 50 juta melalui rekening ATM. Setelah itu mobilnya nggak pernah datang hingga saat ini. Gitu. Informasi yang kami dapat seperti itu. Dengan kami, Pak Tarno juga pernah memiliki kuasa hukum, pernah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus permasalahan ini. Informasi yang didapat oleh Pak Tarno itu terduga pelaku pernah mengembalikan uang kurang lebih total ya 35 juta, tapi ya hingga saat ini masih kabar burung ya. Hingga saat ini Pak Tarno belum mendapatkan 35 juta itu. Itu informasi Pak Tarno 1 juta tadi gitu. Oke. Kita masih pendalaman ya, karena kita juga masih mencoba mencari. Ya yang pasti saat ini kita mencari dulu lah, saksi-saksi sudah ada, bukti-bukti sedang kita cari dan lengkapi. Tangis Pak Tarno pun tak terbendung saat menjelaskan kerugian yang dialaminya, mengingat saat ini ia juga sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan penyakitnya. Lantas, apa langkah hukum yang akan diambil kubu Pak Tarno terhadap sindikat penipu yang diduga kuat melibatkan Ayu? Tadinya ketemu sama Pak Suri kan punya mobil, Pak Suri antar jemput. Nah, mana mobilnya katanya diambil orang di jalanan. Nah, suruh beli mobil baru. Pas gitu beli baru, percaya kan kerjanya udah lama, dari rumah 50. Tapi saya nggak ngeliat karena dibawa muter ku istrinya. Karena meren takut ada aku jam 10 malam. Ada aku paling pasti dirarang kan, itu duit buat apa? Cuman larinya ke polisi, tapi nggak sama saya, nggak tahu saya. Ya katanya surat-surat dinanya katanya di polisi ada. Yang 35 juta itu ke pengacara. Kalau di Pak Surina mah udah dicicil, kan dicicilnya 5 juta sebulan. Berobat, saya berobat udah kemana-mana, nggak ada berubahnya. Sampai Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Berarti nanti kalau duitnya kembalikan itu buat biaya pengobatan Pak Tarno? Iya, buat berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak. Udah Mas, jangan ke kota tua gitu, jualan gitu. Di rumah aja, aku kasihan bener-bener. Dulu aku nggak disiksa begini, tetap aja makan usum corona. Stroke K1, stroke K2, saya ke rumah sakit PON, rumah sakit Koja, terus ke Bakas ini, saksinya Mas Oji. Dibawa-bawa ke Mas Oji, ditolongin. Kita akan dalami ketika memang terlibat 378 penipuan, ya pasti kita laporkan penipuan. Nah, tentunya kalau perlu kita akan laporkan TPPU juga. Menepikan tangis Pak Tarno yang mengaku menjadi korban penipuan pelaku yang diduga berafiliasi dengan Ayu. Lantas apa kata manajer Ashanti terkait ancaman pelaporkan tindak pidana pencucian uang terhadap Bunda Ashanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Penyetapan Ayu Chairun Nurisa sebagai tersangka yang kemudian berujung pada penahanannya oleh penyidik Polres Tangerang Selatan sontak disambut gembira oleh Haris, manajer Ashanti. Haris juga menegaskan penahanan Ayu telah sesuai dengan harapan dan ia pun siap mengawal proses hukum yang kini tengah berjalan. Lantas, apa kata Haris terkait ancaman kubu Ayu yang akan melaporkan Bunda Ashanti terkait dugaan tindak pidana pencucian uang? Jadi tadi hasil RP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Nah, rekomendasinya tadi kita dalam waktu dekat ke mana Bang? Dirjen Pajak. Ke Dirjen Pajak. Nanti kita akan segera merapat membuat pengaduan
atau laporan ke Ditjen Pajak terkait hal tersebut. Dan juga untuk TPPU-nya bisa disandingkan karena kita sudah buat laporan di Polres Selatan, alhasil itu bisa nanti kita sandingkan dengan laporan Undang-Undang ITE yang kita buka kemarin di Polres Selatan. Ya, pertama alhamdulillah sesuai dengan harapan. Ya, kedepannya ya kita ikutin aja proses hukum yang ada. Kan dari awal pun kami ikutin proses itu. Ya kan? Ya, ini negara hukum lah, semua ada prosesnya, ada prosedurnya. Ya, sekarang gini, ketika kita membicarakan ini ada unsur pidana, berarti kan kita harus menyiapkan barang buktinya. Pokoknya semua proses kita ikutin kok, tahapan demi tahapan, ya kan, yang untuk mendukung alat bukti. Insya Allah, ya kan, enggak, karena Bunda tetap fokus untuk kuliah, selesaiin dia disertasinya beliau, sama fokus jualan Lumiere. Tapi di saat itu terganggu masih Bunda kan nggak boleh stres ya? Iya, kan alhamdulillah nggak stres Bunda. Bunda ya tanggapin dengan santai aja, hadapi dengan senyuman, biarin aja lah, kan semua punya hak untuk melaporkan kan, tinggal melaporkan itu kuat nggak buktinya, datanya, bisa dipertanggungjawabkan nggak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.